Tiens. Halo semuanya, bertemu lagi bersama Junulis. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Parfum: The Story of a Murder. Tapi sebelum lanjut, kembali saya mengingatkan jika ini adalah konten full spoiler. Jadi tanpa berlama lagi, inilah alur ceritanya. Scene dimulai dan menampilkan seorang pria bernama Jean Baptiste yang dipenjara. Tiba-tiba beberapa orang polisi datang dan mengeluarkannya dari dalam kurungan. Para polisi itu membawa Jean ke arah balkon untuk membacakan vonis hukuman, dan terlihat para warga di bawah yang sangat marah. Jean lalu divonis hukuman salib dan dicambuk menggunakan besi, lalu digantung sampai meninggal, dan film pun dimulai. Baptiste Grenouille shall be bound to a wooden, be dealt 12 blows with an iron. He shall then be raised up to Scene memperlihatkan sebuah pasar yang bau dan kotor. Lalu di sebuah kedai ikan kita lihat seorang perempuan yang hamil. Tiba-tiba perempuan itu melahirkan di bawah kedai ikannya. Bayi itu bernama Jean Baptiste. Diketahui ini adalah persalinan yang kelima kali dari wanita itu. Setiap bayi yang ia lahirkan akan dibuang bersama usus-usus ikan. Tiba-tiba bayi Jean pun menangis yang membuat seluruh orang di pasar melihatnya. Wanita yang melahirkan itu tiba-tiba mencoba kabur, namun diketahui dan diteriaki pembunuh, dan dia pun akhirnya dihukum gantung. Lalu Jean pun secara resmi diserahkan ke sebuah panti asuhan. Jean disimpan bersama para anak yang terlantar. Karena merasa tempat tidurnya diisi oleh Jean, beberapa anak lalu mencoba untuk membunuh Jean. Namun itu diketahui oleh pemilik panti yang bernama Gaillard. Gaillard lalu memukul anak-anak itu karena Jean adalah sumber pendapatan. What are you doing? For Madame Gaillard. Kemudian Sino memperlihatkan Jean yang sudah berusia 5 tahun. Namun diketahui Jean masih belum bisa berbicara. Namun Jean memiliki sebuah kelebihan, yaitu memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Ia bahkan mengetahui benda di sekitarnya hanya dengan mencium aromanya saja. Wood, grass, warm stones, frog, something. Pada usia 13 tahun, Jean dijual oleh Gaillard karena sudah tidak ada tempat lagi di panti. Ia pun dijual dengan harga yang murah. Namun tiba-tiba Gaillard dirampok dan dibunuh. Jean bekerja dengan sangat keras di pabrik penyamakan kulit. Lalu ia sadar jika dunia luar banyak sekali aroma yang belum dia hirup. Pada suatu hari, Jean memiliki kesempatan untuk pergi ke dunia luar. Ia ditugaskan untuk mengirim barang. Di sepanjang jalan, ia terus menghirup aroma yang ada di sana. Dia lalu berjalan mengikuti aroma yang ia hirup, dan sampailah ia di sebuah toko parfum dan memperhatikan seisi toko. He was not choosing. Lalu Jean kembali menghirup sebuah aroma yang berasal dari seorang gadis penjual buah. Dia lalu mengikuti gadis itu kemanapun dia pergi. Pada akhirnya, gadis itu menyadari kehadiran Jean dan mengira jika Jean ingin membeli buah. Gadis itu lalu memberikan buahnya, namun Jean malah meraih tangan gadis itu dan menghirupnya, yang membuat gadis itu ketakutan dan berlari. Namun, Jean terus mengikuti gadis itu sampai ke rumahnya. Gadis itu pun duduk dan mengolah buah yang ia jual. Namun di belakangnya Jean terus menghirup aroma tubuhnya. Ia pun menyadari dan berteriak, namun Jean menutup mulutnya sampai gadis itu mati. Kemudian Jean membuka pakaian gadis itu dan menghirup aroma seluruh anggota badan gadis itu. Mulai dari sini Jean tergila-gila dengan aroma dari tubuh seorang gadis. Scene berpindah ke arah seorang ahli parfum bernama Malesani yang mendirikan tokonya di tengah jembatan. Diketahui pada saat muda, Malesani adalah seorang yang hebat dan telah menciptakan parfum yang sangat baik yang membuat dirinya menjadi kaya. Namun sekarang dia kehilangan kemampuannya dan terus menunggu dan berharap ada seorang yang membeli parfum di tokonya. Ia lalu pergi ke meja kerjanya dan meneliti sebuah parfum yang saat ini sedang terkenal. Ia lalu menghirup parfum itu lalu menuliskan bahan-bahan parfum itu. Ia pun kesusahan menuliskan bahan parfum sampai dirinya tertidur. Lalu Jean datang dan mengantarkan kulit kambing yang Malesani pesan. Jean lalu disuruh menyimpan kulit kambing itu di basement.
Lalu Jian menanyakan apakah Malesani akan mengharumkan kulit ini dengan parfum, namun Malesani membantah karena ini adalah parfum orang lain. Jian yang menghirup aroma parfum yang sedang diteliti di tubuh Malesani, lalu mengambil bahan parfum yang berada di basement dan mengatakan ini adalah bahan yang ada di dalam parfum itu. Kekuatan hidung Jian pun dipuji dan Jian mengatakan jika dia bisa membuat parfum yang sedang Malesani teliti sekarang. Malesani pun memberi Jian kesempatan untuk membuat parfum. Jian pun beraksi membuat parfum. Jian membuat parfum tidak melalui takaran dan aturan yang membuat dia dimarahi. Namun pada saat Malesani mencoba parfum itu, dia terpukau karena aromanya sama. You have to measure it first. Essential oils are always to be mixed first. That is not a good perfume. Jian lalu mengatakan jika itu bukan parfum yang baik dan akan membuat parfum yang jauh lebih baik dari itu. Jian lalu mengambil semua bahan yang ia perlukan, lalu mencampur itu semua. Jian pun selesai membuat parfum, namun Malesani malah pergi dan tidak mencoba parfum yang dibuat Jian. Jian lalu disuruh untuk pergi dan menyimpan parfum itu. Sebelum pergi, Jian lalu meminta Malesani untuk memperkerjakan dirinya. Malesani lalu kembali ke bawah dan mencoba menghirup parfum buatan Jian, dan dia langsung terpukau dengan aromanya. Keesokan harinya, Malesani mendatangi tempat Jian bekerja dan membelinya, lalu bersama-sama membuat parfum di lab miliknya, dan secara ajaib telah merubah bisnis miliknya, bahkan melebihi kejayaannya di masa lalu. Rahasia wewangian yang diinginkan Jian perlahan mulai terungkap. Malesani terus memberitahu Jian tentang dunia parfum. Lalu Jian bermimpi dan mengingat pada saat dia menghirup aroma gadis tadi, lalu terbangun dan meminta Malesani mengajari cara menangkap dan mempertahankan bau. Lalu kita lihat jika puluhan ribu mawar telah datang dan akan diubah menjadi cairan esensial. Lalu mereka mengolah mawar itu menjadi cairan esensial. Keesokan harinya, Jian melakukan percobaan dengan menyaring beberapa benda termasuk kaca, besi, dan yang membuat Malesani kesal yaitu kucing. Malesani lalu memberitahu Jian jika tidak semua benda bisa mengeluarkan aroma yang bagus, dan tiba-tiba Jian pun terjatuh. Lalu Malesani memanggil dokter dan ternyata Jian sudah kritis dan hampir mati. Lalu Jian menanyakan apakah ada cara lain untuk mempertahankan bau selain menyaringnya. Malesani lalu mengatakan jika ada sebuah cara yang dinamakan seni misterius yang dia sendiri tidak tahu caranya, dan mengatakan jika Jian bisa mempelajarinya di sebuah kota bernama Grass. Jian pun berangkat. Lalu Malesani sangat senang karena merasa kerja kerasnya telah dihargai. Ia pun tertidur dan tidak bangun lagi. Di dalam perjalanan, Jian melihat seorang wanita di dalam kereta kuda yang bernama Laura melintas di depan dirinya. Ia pun merasakan aroma Laura dan berlari mengejarnya. Jian terus memperhatikan Laura kemanapun dia pergi. Coming, Papa. Lalu Jian bekerja di sebuah pabrik parfum dan ditugaskan untuk mengolah bunga di sebuah tabung. Lalu kita lihat seorang wanita yang terjebak di loteng rumah dan mencari cara untuk turun. Tiba-tiba terdengar jika ada yang menaikkan tangga dan ternyata itu adalah Jian. Keesokan harinya, kita lihat jika Jian telah memasukkan wanita itu ke dalam tabung dan merebusnya bersama dengan lemak. Lalu Jian menutupi tabung itu untuk menyembunyikan perbuatannya. Dia melarang siapapun untuk membuka tirai yang dia gunakan untuk menutup tabung, dan dia mengatakan jika yang dia lakukan itu untuk menjaga bunga dari sinar matahari. To protect the blossoms from daylight, to preserve. I don't smell much. Make sure it's your time you're wasting, not ours. Lalu Shin memperlihatkan jika Jian menyewa seorang PSK. Lalu Jian menyuruh PSK itu untuk berbaring dan melumuri tubuh PSK itu dengan lemak binatang yang berfungsi untuk menyerap bau. Lalu Jian mengeluarkan barang-barangnya yang membuat PSK itu merasa aneh dan hendak pergi. Namun tiba-tiba, dari belakang Jian memukul wanita itu sampai mati. Jian lalu membungkus seluruh tubuh PSK itu dengan sebuah kain. Saat sudah selesai, Jian lalu membuka kain yang membungkus PSK dan mulai mengambil lemak yang menempel di tubuh PSK itu. Jian lalu mencampurkan lemak dengan sebuah cairan lalu mengolahnya menjadi parfum. Pada saat malam hari, terlihat pesta ulang tahun. Jian lalu mengintip dan terus melihat Laura. Kemudian para wanita di pesta itu melakukan permainan petak umpet di labirin. Saat Laura bersembunyi, tiba-tiba Jian berlari dan hampir menangkapnya. Namun Laura berhasil melarikan diri. Permainan pun selesai, namun ada dua orang yang belum kembali, dan ternyata dua orang itu sudah diolah menjadi parfum oleh Jian. Jian melakukan hal yang sama pada saat mengolah PSK kemarin, lalu Jian menyimpan parfumnya di dalam wadah kecil.
Keesokan harinya, 2 mayat terlihat mengapung di sungai. Lalu para petinggi di sana membahas untuk menangkap pelakunya yang dituduh sebagai maniak seks. Namun dari hasil penyelidikan, para korban masih dalam keadaan perawan yang membuat orang-orang kebingungan. Jian terus-menerus menculik para wanita dan mengolahnya menjadi parfum. Hal itu membuat kepanikan di seisi kota. Polisi pun telah ditugaskan untuk berpatroli, namun para polisi dibuat tak berdaya oleh Jian. Mereka lalu berencana untuk meminta bantuan Paris. Lalu mereka mencoba untuk memahami pikiran dan tujuan pelaku. Sampai seluruh warga diberi senapan dan berpatroli. Saking mengerikannya kasus ini dikira ulah setan. Jian lalu mencampur seluruh parfum ke dalam satu wadah dan menghirupnya. Sin berpindah ke arah gereja dan tiba-tiba datang seorang yang memberitahukan jika pelakunya sudah tertangkap dan mengakui semua kejahatannya. Hal itu membuat seluruh orang di gereja merasa aman dan bersyukur. Kemudian setelah dibaca, surat pengakuan dari tersangka terlihat jelas jika itu bukan pelaku aslinya. Pada malam hari, seluruh kota Grasse pun berpesta dan terlihat juga Jian yang mengejar seorang wanita yaitu Laura. Lalu Laura dibawa oleh ayahnya karena dia mengetahui pelakunya belum tertangkap. Namun karena Laura membantah, dia ditampar oleh ayahnya dan berlari ke sebuah tempat. Di ujung jalan itu sudah terlihat Jian yang siap membunuh Laura. Namun ayahnya datang yang membuat aksi Jian gagal. Ternyata diam-diam Jian sudah berada di rumah Laura dan langsung pergi ke kamar Laura. Ayahnya yang terbangun kemudian bergerak menuju kamar Laura dan mengecek anaknya itu. Tapi tidak ada yang terjadi pada Laura, namun jendela yang tertutup kini sudah terbuka. Mengetahui Laura sudah pergi, Jian lalu berlari mengejar mereka. Di sisi yang lain, anjing PSK yang Jian olah masuk ke rumahnya, lalu menggali tanah dan muncullah sekumpulan rambut yang terkubur. Jian pun berlari ke dataran rendah untuk menggunakan kekuatan indera penciumannya untuk menemukan lokasi Laura. Laura dan ayahnya lalu sampai di sebuah tempat dan menyewa kamar di sana. Sin berpindah ke kota Grasse yang sedang mengumpulkan barang bukti berupa rambut dan kain yang digunakan untuk membungkus korban. Lalu ayah Laura mengatakan jika semalam dia mimpi jika Laura dibunuh sama seperti gadis-gadis yang lain, dan akan secepatnya menikahkan Laura dan sementara tinggal di biara. Lalu Jian pun mengetahui tempat di mana Laura menginap. Jian pun mencoba menyelinap masuk. Di kandang kuda, Jian menyiapkan lemak binatang dan kain yang akan dia gunakan. Jian lalu memperlahan masuk tanpa diketahui seorang pun. Dia pun berhasil masuk ke kamar Laura. Saat akan memukul, tiba-tiba Laura berbalik dan terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, saat ayah Laura masuk ke kamar Laura dan mengecek keadaannya, ia kaget dan menangis melihat Laura yang sudah botak dan telanjang. Di sisi yang lain, kita lihat Jian yang sedang mengolah parfum dari tubuh Laura. Tiba-tiba segerombolan polisi datang dan mengepung Jian. Lalu Jian pun tertangkap. Kemudian kita lihat seluruh warga yang berkumpul untuk melihat hukuman yang akan diberikan kepada Jian. Jian yang berada di penjara lalu mengambil parfum yang ia buat dan Jian dikeluarkan. Saat sampai di tempat eksekusi, Jian terlebih dahulu memakai parfum itu. Saat orang-orang menghirup aromanya, tidak terlihat ekspresi emosi dari para warga. Mereka tiba-tiba terkagum melihat Jian. Termasuk Agojo yang akan mengeksekusinya pun tertunduk dan mengatakan jika Jian tak bersalah. Jian lalu mengambil parfum dan meneteskan pada sebuah kain lalu menggerakkan kain itu sehingga seluruh orang dapat merasakan baunya. Orang-orang di sana langsung terkagum dan berpikir jika Jian adalah seorang malaikat. Para warga di sana langsung tertunduk kepada Jian. Jian lalu mengingat gadis yang pertama kali ia bunuh dan menangis. Lalu ayahnya Laura menghampiri Jian dan menodongkan pedang. Namun pada saat mendekat ia pun tertunduk lalu meminta maaf dan memeluk Jian. Lalu para warga yang telah mabuk terbangun dan mencoba menghapus ingatan mereka tentang kejadian yang bertentangan dengan moral itu. Pada sore harinya, Dewan Kota dan polisi memulai penyelidikan baru dan menangkap seorang pria bernama Dominic Drouot karena menemukan rambut di rumahnya. Setelah disiksa, Drouot akhirnya mengakui kesalahannya dan dia pun dihukum gantung dan kasus ini pun ditutup. Sin berpindah ke arah Jian yang kembali pulang ke Paris. Ia bisa menggunakan parfum itu untuk memperbudak seluruh manusia. Pada malam hari, Jian pun telah sampai di tempat di mana ia dilahirkan. Lalu Jian memakai parfum itu yang membuat seluruh orang mengerumuninya. Saat selesai, kita lihat Jian Baptis yang sudah menghilang dari muka bumi, dan yang tersisa hanyalah pakaian Jian dan parfum yang tinggal setetes. Dan film pun selesai.